Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Syarifah. Kali ini kita ada di muatan IPA tema 1 kelas 5. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar tentang organ gerak pada hewan. Semoga materi ini dapat kalian terima, dapat kalian pahami dengan baik, dan tentunya dapat kalian pelajari. Organ gerak pada hewan. Apa sajakah organ gerak pada hewan? Namun, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita tentang organ gerak pada hewan, maka anak-anak harus tahu tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama adalah memahami alat gerak dan fungsinya pada hewan. Yang kedua adalah menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan. Alat gerak ada dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu adalah otot, sedangkan alat gerak pasif adalah tulang. Berdasarkan susunan tulang belakangnya, hewan dibagi menjadi: yang pertama ada hewan vertebrata, yaitu hewan bertulang belakang. Contohnya ada kucing, kambing, kuda, kelinci. Ini adalah hewan-hewan yang bertulang belakang. Yang kedua adalah hewan avertebrata, yaitu hewan yang tidak bertulang belakang. Jadi hewan-hewan ini tidak memiliki tulang belakang. Contohnya adalah kupu-kupu dan aneka jenis serangga. Kemudian ada gurita atau cumi, ada juga siput, ada juga cacing, dan masih banyak lagi. Organ gerak pada hewan. Yang pertama, kaki. Ada hewan yang bergerak menggunakan kaki. Nah, contohnya adalah ada ayam, kemudian tikus, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Anak-anak tahu, anak-anak bisa menyebutkan contoh-contoh hewan yang bergerak menggunakan kaki. Yang kedua, ada hewan yang bergerak menggunakan sirip atau organ geraknya adalah sirip. Ini juga tentunya mudah. Anak-anak pasti tahu contoh hewan yang bergerak menggunakan sirip. Contohnya adalah aneka jenis ikan. Nah, ikan dibantu juga menggunakan ekornya. Ada juga organ gerak pada hewan berupa sayap. Artinya hewan ini bergerak menggunakan sayapnya. Biasanya hewan yang bergerak atau memiliki organ gerak berupa sayap, hewan ini bisa terbang. Yuk, contohnya apa saja? Ya, ada capung, ada burung, kemudian mungkin ada kupu-kupu, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini Bu Syarifah akan mengajak anak-anak melihat kelinci, hewan yang tidak asing lagi, bertelinga panjang. Ada beberapa bagian tubuh kelinci dan fungsinya. Apa saja? Kita lihat yang pertama, bagian tubuh kelinci, yaitu telinga. Nah, telinga kelinci berbeda dengan hewan yang lain. Telinganya lebih panjang. Fungsinya secara umum sama, yaitu untuk mendengar. Hanya kemampuan mendengar kelinci ini lebih tajam dibanding hewan yang lain. Juga ada rambut sebagai penutup tubuhnya. Kemudian ada ekor sebagai alat keseimbangan dan kaki. Nah, kelinci memiliki 4 kaki, tapi 2 kaki yang di belakang itu lebih panjang, yang fungsinya untuk melompat. Ada juga mata untuk melihat,
dan ada mulut tentunya untuk makan. Ini ya bagian tubuh kelinci dan fungsinya. Berikutnya Bu Syarifah mengajak anak-anak melihat ikan. Ini juga hewan yang tidak asing, bahkan mungkin di antara kalian ada yang hobi makan ikan. Kita akan melihat bagian-bagian tubuh ikan dan fungsinya. Yang pertama, yang di bagian atas ini namanya gurat sisi, yang berfungsi untuk menyesuaikan tekanan air. Kemudian ada sisik. Sisik adalah penutup tubuhnya. Maka ketika bundamu akan masak ikan, biasanya sisiknya dikupas. Ya, sisik sebagai penutup tubuh. Kemudian ada mata yang berfungsi untuk melihat dan mulut untuk makan. Nah, ikan memiliki organ gerak yang utama yaitu berupa sirip. Ini untuk bergerak. Dan ada ekor yang membantu ikan untuk berbelok. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita tentang organ gerak pada hewan. Saya berharap anak-anak tetap terus semangat di dalam belajar dan menuntut ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.